Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, kita bicara tentang gangguan kesehatan mental, kayaknya itu masih hal yang tabu untuk dibicarakan secara gamblang. Masih banyak yang ingin menutup diri tentang hal itu, bahkan enggan untuk memeriksakan atau mendapatkan terapi untuk gangguan tersebut. Padahal sebenarnya rasanya itu nggak nyaman banget. Apalagi kalau itu diterima atau dialami oleh anak-anak atau remaja, ini pasti perlu sekali support dari orang tua. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendampingi anak-anak kita yang mungkin harus mengalami hal serupa? Kita akan coba ngobrol dengan salah satu psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa Mbak Ayu. Hai, apa kabar? baik, alhamdulillah. Dika apa kabar? Aku baik sekali. Mbak Ayu, ini kita bicara lumayan berat nih hari ini tentang gangguan kesehatan mental. Sebenarnya kita harus membiasakan diri nggak sih melihat ini sebagai bagian dari kehidupan yang sebenarnya bukan hal yang harus ditutupi. Benar gitu ya. Mungkin banyak yang masih merasa agak sulit untuk terbuka terhadap kondisinya gitu. Salah satu faktornya mungkin karena mengkhawatirkan adanya stigma dari masyarakat, pandangan yang mungkin kurang tepat atau kurang sesuai gitu kan. Tetapi sebetulnya seperti halnya fisik gitu kan ya, kadangkala secara psikologis, secara mental kita juga mungkin berada dalam kondisi-kondisi yang memang nggak selalu prima. Ada kadangkala kita membutuhkan bantuan, yang kadangkala kalau masih sedikit permasalahannya tapi tidak tertangani dengan benar, akhirnya kemudian menumpuk menjadi satu problem yang terasa lebih mengganggu dan lebih besar. Harusnya kan jangan sampai seperti itu. Betul. Begitu. Mbak Ayu, ini kan kalau kita bilang ntar gangguan kesehatan mental, asal mulanya tuh bisa terjadi dari mana sih? Oke. Kalau kemudian kita berbicara kenapa sih sampai individu itu bisa mengalami permasalahan kesehatan mental gitu kan, itu ada beberapa faktor gitu. Kalau kemudian berbicara mengenai genetik, iya itu memberikan kontribusi juga. Kerentanannya atau kemampuannya dalam menghandle tekanan atau stres itu juga bisa berpengaruh. Ketiga, lingkungan yang kadangkala membentuk lingkungan yang demikian stressful untuk individu begitu kan ya, itu juga kadangkala membuat individu menjadi lebih rentan terhadap kondisi kesehatan mental dirinya. Jadi kalau tanya apa sih penyebabnya, multifaktor gitu kan, ada genetik yang bisa terjadi gitu kan, ada orang dengan memang potensi untuk mengalami permasalahan kesehatan mental secara genetik yang cukup besar, tetapi ketika lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang very supportive dan sangat mendukung, maka kemunculannya menjadi, prevalensi kemunculannya menjadi lebih sedikit. Atau ada juga sebetulnya dia punya ketahanan yang bagus, tetapi lingkungan sekitarnya itu bebannya besar sekali, yang kadang-kadang mungkin kita melihat nggak sama gitu loh, berat banget gitu kan, sehingga buat individu akhirnya goyah juga dan kemudian lemah juga pada akhirnya, sehingga akhirnya jatuh ke dalam kondisi yang memang membutuhkan bantuan untuk kondisi kesehatan mentalnya. Mungkin orang banyak berpikir itu terjadi pada orang tua, orang dewasa yang beban hidupnya memang sudah cukup banyak gitu. Tapi mungkin nggak sih ini terjadi pada anak-anak ataupun remaja kita? Kalau misal kita melihat remaja sekarang, kalau saya melihat trennya sekarang gitu ya di meja praktek gitu ya, bertemu dengan klien, sebetulnya awareness terhadap kesehatan mental pada remaja itu sudah membaik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau saya melihatnya seperti itu, mungkin karena informasinya semakin terbuka, akses terhadap informasi, kemudian internet, kemudian banyaknya informasi dari mana-mana gitu kan, itu membuat awarenessnya cukup meningkat tentang kesehatan mental pada anak-anak remaja atau mungkin dewasa muda begitu kan ya. Sebetulnya itu bagus gitu, itu satu hal yang bagus karena mereka menyadari bahwa kalau saya merasa nggak nyaman secara psikologis, ada loh yang namanya psikolog, ada loh yang namanya psikiater, saya boleh loh minta bantuan dan itu nggak apa-apa banget loh gitu kan ya. Itu sebetulnya in a good way, itu satu hal yang bagus gitu, walaupun kadang-kala suka ada kebablasan yang pada akhirnya self diagnose gitu kan. Itu sering banget. Dirinya sendiri datang gitu ke psikolog terus bilang, "Bu, saya kondisinya udah disorder gitu kan." "Oh really?" gitu kan, "Kenapa?" Padahal belum melalui tes tertentu gitu ya. Ya betul, itu sebenarnya juga perlu untuk diwaspadai gitu. Makanya baik kalau misalnya merasa tidak nyaman, tapi kemudian untuk treatmentnya, kemudian mendiagnosa diri, sebaiknya berbicara dengan ahli begitu. Kalau dari di meja praktik Mbak Ayu sendiri, rata-rata apa sih kecemasan mereka akhirnya harus ke psikolog? Kalau sekarang itu rentan usia ya menentukan juga. Tapi kalau sekarang di masa pandemi ini gitu, kunjungan karena kasus kecemasan yang berlebihan itu cukup agak banyak gitu, yang pada akhirnya kekhawatiran berlebihan, kecemasan berlebihan yang pada akhirnya sudah mengganggu perilaku begitu kan, yang membuat kenyamanan, mengganggu produktivitas, mengganggu kenyamanan, sehingga pada akhirnya membuat individu tersebut merasa saya perlu nih untuk mendapatkan bantuan. Di kasus di masa pandemi ini
permasalahan terkait kecemasan memang Tinggi kalau ya. pengalaman saya gitu kan ya, entah kalau data gitu kan, tapi kalau pengalaman saya cukup banyak yang datang karena Cukup trauma. tinggi karena bayangkan saja anak remaja yang biasa dengan dunia luar biasa ini harus di dalam satu tempat saja, kita aja pusing gitu ya apalagi mereka. Oke, nanti kita akan bahas lagi mungkin dengan salah satu remaja juga yang bisa sharing tentang pengalamannya tentang kondisi kesehatannya. Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya Keluarga Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang stigma yang harus kita lawan tentang gangguan kesehatan mental. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu remaja ini yang mungkin bisa sharing pengalamannya terhadap kita. Kita sapa dulu, ada Devina Otari. Halo Devina. Halo. Halo, apa Kak. kabar? Baik. Apa kabar di Kakak Batam, gimana? gimana kondisinya? Devina di Batam nih ya? Oh, iya benar, di sini kondisinya membaik, COVID-nya semuanya menurun, sehari 50-an doang gitu. Wow, oke, Baik semoga banget. makin mereda. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Devina usianya berapa sih sekarang? Sekarang usia aku 19 tahun. 19 tahun. Oke, kita ngobrol tentang gangguan kesehatan mental. Di sini boleh dijelaskan apa yang dialami, kondisi apa yang dialami oleh Devina? Oh, baik, jadi bagi pemirsa yang belum pernah nonton video di TikTok aku, mungkin aku cerita latar belakang aku secara singkat dulu ya. Nah, jadi sejak kecil aku tuh tinggal di keluarga yang lumayan nampak harmonis di luar, tapi dalamnya itu nggak begitu harmonis, malahan kacau banget karena aku memiliki abang pengidap skizofrenia. Kenapa sih kacau banget? Karena pada saat dia kumat, biasanya tuh satu rumah akan kacau balau banget deh. Dulu abangku tuh pernah pada awal-awal penyakitnya itu, abangku bisa pukul orang tuaku sampai kejar satu komplek dan pukul mereka sampai berdarahan dan memar. Bahkan pernah sekali bawa pisau. Nah, itu nggak terjadi pada abangku aja, tapi terjadi pada aku juga dan cece aku juga. Dan pada saat itu aku baru umur 7 tahun, tapi udah sering mengalami kekerasan fisik oleh abangku, dan aku sering banget sembunyi di lemari atau di pojok rumah manapun. Bahkan pernah sekali aku pernah sebelum ke sekolah itu pada pagi hari abangku udah kumat dan aku udah pukul sama mama pada pagi itu, tapi aku tetap harus ke sekolah dengan wajah yang seakan-akan tadi pagi itu gak terjadi apa-apa. Sehingga dengan keadaan aku yang seperti abang aku seperti itu, nah pada saat aku SMP aku menjadi anak emosional banget karena pengaruh dari abang aku yang sering marah, banting meja. Aku juga ikutan sering pukul temen juga, tapi aku banyak banget temen yang di belakang itu bergaul sama aku, tapi di belakangnya itu mereka banyak banget benci dan maki sama aku gitu. Sehingga dengan semua kejadian itu aku menjadi trauma, dan pada saat aku 16 tahun aku didiagnosa memiliki PTSD oleh psikolog, dan juga di tahun ini kondisi aku memperburuk dan aku didiagnosa memiliki bipolar. Dan pada awal didiagnosa itu agak sulit buat aku menerima karena aku jadi sering mengalami keadaan untuk bunuh diri dan lainnya. Tapi perlahan setelah rutin kontrol dengan psikiater dan psikolog aku, detik ini keadaanku benar-benar membaik sih dibanding dulu. Oke. Mendengar cerita Devina sulit bernafas rasanya ya. Ini luar biasa loh yang kamu lewati gitu. Mbak Ayu, komentar Mbak Ayu apa? Luar biasa gitu Luar biasa, maksudnya ya. kayaknya kita mau nangis ya ngebayangin Iya, ya Mbak Ayu. karena memang kondisinya nggak stabil. Yes. Kemudian harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang bisa dibilang traumatis, menakutkan gitu kan untuk anak kecil berada dalam kondisi yang penuh ancaman bisa dibilang gitu kan. Kemudian dilakukan oleh anggota keluarga terdekat, dan mungkin anggota keluarga terdekatnya juga tidak secara sadar melakukan itu karena memang pengidap skizofrenia seperti itu. Dan konsepnya anak kecil berhadapan dalam kondisi itu kan kondisi yang penuh ancaman, menakutkan. Jadi kalau misal Devina bilang aku jadi orang yang kondisi emosinya nggak stabil, kemudian di sekolah juga jadi sering pukul gitu kan, ya sangat mungkin untuk itu terjadi, sangat wajar hal tersebut terjadi begitu. Devina, di usia berapa sih kamu akhirnya mulai sadar bahwa ada yang nggak nyaman di dalam diri saya harus paling tidak sharing dengan orang lain, sharing dengan psikolog ataupun psikiater, dan bagaimana support orang tua saat itu?
kadang aku sering panic attack. Nah dari sana aku pelan-pelan aku ngerasa oh ternyata ada yang aneh nih di diriku, yang buat aku memutuskan untuk langsung pergi lihat psikolog, tapi aku nggak berani cerita ke orang tuaku. Dan aku pelan-pelan karena aku takut mereka pikir aku kurang iman kalau yang lain-lainnya. Jadi pada saat itu di umur aku 16 tahun aku memutuskan untuk pergi lihat psikolog di RS sendirian, dan setelah rutin konseling kayak 3-4 kali akhirnya didiagnosa memiliki PTSD. Dan di tahun ini karena kondisi aku juga memperburuk, aku tiba-tiba bisa halusinasi, orang tua aku bawa aku pergi lihat psikiater karena memang udah tidak bisa dibantu lagi, perlu ditangani oleh para tenaga profesional. Oke, jadi memang akhirnya bisa ada kondisi fisik juga ya Mbak. Tadi kan ada mual, muntah, kejang. Ini sebegitunya memang akhirnya mempengaruhi ya? Ya karena kan memang sebetulnya antara fisik dengan psikologis itu berkaitan satu sama lain, betul, begitu kan. betul. Ketika secara psikologis kita bermasalah gitu kan, maka akan berpengaruh juga secara fisik, dan simptom-simptom fisik, simptom-simptom kecemasan itu juga sebetulnya muncul secara fisik gitu kan. Nah itu mungkin yang dirasakan oleh Devina begitu. Tapi yang saya mau highlight dan menurut saya luar biasa adalah willingness-nya untuk bertemu psikolog sendiri ya. gitu kan. Kemudian punya awareness untuk itu, tahu bahwa ada sesuatu yang kayaknya nggak betul dengan diri saya, memberanikan diri untuk berangkat ke psikolog, mencari bantuan, kemudian mendapatkan diagnosa yang tepat begitu kan. Itu menurut saya suatu hal yang luar biasa banget gitu. Betul. Devina, yang aku tahu tadi kamu sempat bahas juga bahwa kamu share juga kondisi kamu di TikTok. Dari sekian banyak orang atau anak remaja yang mungkin justru ingin menutupi kondisi kesehatannya, ini kamu share. Apa yang sebenarnya ingin kamu share? Apa mungkin ingin memberi sentuhan juga untuk teman-teman yang merasakan hal yang sama? Sebenarnya kenapa ya aku sering sharing tentang mental health itu di TikTok, di Instagram, itu karena salah satu cara aku untuk melawan stigma tersebut. Itu juga merupakan salah satu self healingnya aku. Karena bagi aku, karena sejak kecil aku udah kebiasaan memendam semua masalah yang aku alami sejak kecil, dan sekarang itu aku udah merasa di titik jenuh dan malas, dan aku udah gak mau mendam semuanya dan gak mau cerita ke siapa. Dan bahkan aku yang gak kenal pun aku bakal cerita ke dia, karena aku pengen dengan cerita aku ini orang mau merhatikan kesehatan mental mereka, karena kesehatan mental itu bukan hal yang menakutkan, memalukan. Bahkan melihat psikolog, psikiater itu bukan harus hal yang ditutup-tutupi. Kenapa orang berani lihat dan bilang ke orang kalau mereka lihat dokter gigi atau dokter umum lainnya, tapi kalau udah lihat psikiater, psikolog, mereka malah tutupin dan takut orang bilang mereka gila. Sehingga dengan aku cerita proses perjalanan aku dari kecil sampai detik ini, aku pengen mendorong mereka yang selama ini takut untuk pergi lihat psikolog atau psikiater untuk menjadi berani seperti saya. Tidak hanya itu, aku juga pengen mereka mengajak untuk berani speak up untuk meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental di Indonesia ini. Nah, Devina, di sini ada psikolog kita. Mungkin ada yang ingin Devina tanyakan terkait kondisi Devina saat ini. Silakan. Ini paling sering ditanyakan oleh followers aku sih. Kapan adalah waktu yang tepat untuk mereka pergi lihat psikolog atau psikiater? Oke, kapan tuh Mbak waktu yang tepat? Ketika merasa sudah ada yang mengganggu di dalam diri, ada rasa tidak nyaman, mengganggu produktivitas gitu kan, kemudian menghambat aktivitas keseharian, sebetulnya itu udah sign untuk berangkat ketemu dengan profesional, melihat sebetulnya apa yang terjadi dalam diri. Sesederhana misalnya, kok tidurnya jadi nggak teratur ya? Karena tidur nggak teratur tersebut dan sulit untuk tidur gitu, aktivitas esok paginya menjadi tidak produktif lagi kan, jadi cepat lelah, jadi terganggu, kemudian produktivitasnya menurun. Sesederhana yang seperti itu pun sebetulnya udah sign gitu kan, udah sign bahwa ada apa nih, kok sulit ya tidur, ada apa yang dipikirkan, apakah ada kecemasan-kecemasan tertentu. Nah diawali dari seperti itu, atau mungkin kesulitan, kok kalau mau presentasi gugup sekali ya, sangat cemas sekali sampai menunjukkan gejala-gejala fisik tertentu. Ada apa ya sebetulnya yang saya rasa, kenapa ya seperti ini? Jadi ketika sebetulnya kita merasa ada yang mengganggu dalam diri kita, kemudian mengganggu aktivitas keseharian, membuat kita menjadi tidak optimal dan tidak produktif lagi. Nah setelah itu perlu ditelaah, ada apa sih sebenarnya dengan saya? Oke, jadi sebenarnya sedini mungkin ada rasa yang tidak nyaman, ada yang mungkin tidak
tidak kita rasa normal berjalan di dalam tubuh dan pikiran kita, sudah sepatutnya kita mungkin sharing dengan profesional gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, mungkin itu bisa jadi jawaban yang nanti diberikan ke followers TikTok atau Instagram kamu ya. Devina, terakhir yang mungkin aku ingin tanyakan atau mungkin aku ingin minta dari kamu, ini pasti banyak di luar sana teman-teman yang seusia kamu merasakan hal yang sama tapi masih menutup diri dan takut. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka? Jangan takut untuk pergi lihat psikolog atau psikiater, karena itu bukan hal yang menakutkan. Malahan dengan kalian pergi lihat psikolog, itu bisa aja loh membantu kalian menemukan pengembangan diri kalian. Misalnya semenjak saya lihat psikolog, aku menjadi tahu, oh 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, aku tuh mau jadi apa ya. Karena dari psikolog itu kita juga belajar pengembangan diri dan lain-lainnya. Jadi buat kalian yang merasa diri kalian udah ngerasa tidurnya kurang teratur, panic attack dan lainnya, aku harap kalian beranikan diri kalian untuk pergi melihat psikolog atau psikiater. Oke, itu adalah satu ikhtiar atau upaya pertama yang bisa kita lakukan untuk paling tidak membuat diri kita merasa lebih nyaman. Devina, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kita di Kumpul Keluarga. Selalu jaga kesehatan, terus kita silaturahmi ya, selalu berbagi kebaikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Luar biasa ya, luar biasa loh ceritanya ini, bahkan mungkin bisa kita teladani. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, semoga semangatnya di segmen 3 makin bagus lagi ya perbincangan kita ya. Kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas melawan stigma negatif untuk kesehatan mental. Mbak, gangguan kesehatan mental itu tadi kalau kita bahas di segmen sebelumnya, sosok Devina ini begitu berani gitu ya, sebagai remaja dia membuka diri. Kadang mungkin sebagian besar dari mereka justru takut gitu, ditinggalkan teman-temannya saat membuka diri, apa yang mereka rasakan. Tanggapan orang kan nggak bisa kita atur, apalagi dengan akses media sosial yang begitu besar. Mungkin Devina punya fight yang lebih kuat karena dia mengalami ini cukup panjang dari kecil sampai remaja. Untuk anak-anak yang mungkin baru, yang Mbak juga mungkin pernah tangani, apa yang ketakutan mereka, respon apa dari masyarakat yang mereka paling takuti? Oke, jadi masih ada judgement, masih ada stigma bahwa orang dengan permasalahan kesehatan mental itu adalah tidak normal gitu, kemudian mengalami gangguan jiwa gitu, sehingga stigma bahwa gangguan jiwa tuh dia aneh, dia apa. Nah, penilaian-penilaian itu yang biasanya bagi klien itu cukup berat untuk kemudian mereka hadapi. Kemudian kalau mereka demikian terbuka dengan kondisinya gitu, khawatir akan menjadi ada judgement dari orang, penilaian dari orang, dan sebetulnya kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol juga gitu kan. Nah, akhirnya membuat jadi beban pikiran, bergulung, dan akhirnya membuat kondisi jadi lebih berat gitu. Berarti harus gimana dong? Apakah kita akses tutup respons orang itu juga sulit ya kan? Otomatis kita akhirnya membatasi diri kalau begitu. Atau kitanya yang sebenarnya harus lebih kebal telinga, kebal perasaan, tapi kan sulit juga ya. Iya betul gitu kan. Sebenarnya yang perlu kita lakukan yang seperti yang Devina lakukan, yang kita lakukan hari ini juga gitu kan ya, memberikan pemahaman atau sedikit banyak mengajak masyarakat untuk paham bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu, permasalahan mental itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibahas, disampaikan, atau kemudian diakui untuk mendapatkan pertolongan begitu. Itu bukan sesuatu yang tabu. Seperti halnya kondisi fisik, orang kadang-kala sakit tapi bisa juga sembuh. Kalau kondisi kesehatan mental mungkin lagi drop, tapi kalau kemudian kondisinya terjaga, dia bisa berfungsi well function gitu, artinya berfungsi dengan baik, itu juga sangat mungkin untuk dapat terjadi. Mungkin hal-hal tersebut yang kita perlu untuk lebih banyak edukasi bahwa enggak loh, orang bukan permasalahan kesehatan mental tuh bukan sekali dia mendapatkan diagnosa dan forever dia seperti itu, tapi dia tetap bisa berfungsi kok sebagai individu. Mungkin kadang-kala kondisinya ada drop, kondisinya lagi penuh stres atau apa, sehingga pada akhirnya nggak mampu untuk menahan itu, kondisinya agak turun. Tapi kalau kemudian dia punya pemahaman, dia tahu kemana dia harus pergi, dia tahu kemana harus mendapatkan pertolongan, bisa kemudian dibantu lagi untuk well function lagi. Nah, itu kan sebetulnya kondisi yang harus di-maintain gitu. Nah, itu sebetulnya mungkin perlu untuk sama-sama kita banyak informasikan, banyak edukasikan. Itu nggak gitu loh, gitu. Nggak semua orang sekali diagnose tertentu like forever dia akan seperti itu, nggak seperti itu loh gitu.
justru mereka bisa well function dengan dukungan lingkungan yang tepat gitu. Nah, itu yang mungkin kita coba untuk edukasi. Kalau kemudian bagi individunya itu sendiri gitu, memang pada akhirnya kami banyak untuk kemudian mengajarkan kepada klien lebih concern terhadap kesejahteraan psikologis diri dia terlebih dahulu, dengan misalnya belajar untuk memilah mana hal yang bisa kita kontrol, mana yang enggak, mana yang kemudian yang bisa kita kontrol itu kita concern di situ dan kita lebih perhatikan di situ dibanding dengan yang tidak. Bagaimana kemudian untuk mengabaikan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol. Bagaimana kemudian kita memilih informasi mana yang akan masuk ke kita, mana yang enggak. Nah, edukasi-edukasi itu sembari berjalannya sesi terapi itu biasanya juga akan menjadi bahasan gitu, sehingga dia lebih concern terhadap informasi ini boleh masuk ke saya, ini tidak, ambang batas saya sampai mana ya, di situ saya masih bisa tahan, tapi kalau misalnya udah lebih dari itu lebih baik saya membatasi dulu diri dulu deh, karena memang saya mungkin belum terlalu siap untuk itu gitu. Nah, mengenal diri lebih dalam, mengenal diri lebih baik itu masuk ke dalam sesi konsultasi yang pada akhirnya membuat pasien atau klien tuh tahu bahwa saya limitnya sampai di sini nih gitu, sehingga saya kalau sampai di tahapan ini membantu saya sejahtera, sehingga saya melindungi diri saya terlebih dahulu, lebih concern terhadap kesejahteraan psikologis diri. Nah, ketika dia berfungsi dengan baik, dia bisa optimal secara individu, lingkungan juga kan pasti akan melihat dia lebih baik. Nah, itu memang berproses, nggak ada yang 2 sesi 3 sesi selesai sembuh total. Nah, kadang ada ups and down-nya, kadang perlu datang lagi ya nggak apa-apa banget. Karena nggak semudah mengobati flu gitu ya Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini mungkin terakhir, apa yang harus orang tua lakukan? Kalau tadi mungkin anak remaja atau remaja akhir sudah bisa nih memahami dirinya sendiri. Anak-anak di usia mungkin 10 yang sudah mengalami hal serupa ini mungkin belum ada kesadarannya. Apa yang orang tua harus sebenarnya lakukan? orang tua perlu untuk lebih peka ketika melihat, kalau anak-anak ya, ketika melihat anak-anaknya ada perubahan perilaku. Jadi lebih murung, jam tidurnya jadi lebih banyak, terlihat lebih tidak bersemangat, atau kebalikannya marah-marah melulu gitu kan. Sepertinya tuh nggak kelihatan happy. Nah, itu sebetulnya perlu orang tua mulai melakukan pendekatan-pendekatan untuk melihat sebenarnya apa sih yang kamu rasa, butuh bantuan mama nggak, mau nggak ketemu sama tante buat ngobrol gitu kan. Kalau mau diobrolin ke mama mau nggak, kalau nggak butuh nggak untuk kita ngobrol sama tante atau apa. Nah, sebetulnya orang tua perlu untuk lebih melakukan observasi yang lebih gitu kepada anak kalau ada perubahan perilaku. Kalau misalnya diketahui masih butuh bantuan dan kita sebagai orang tua masih bisa bantu, masuklah ke situ. Tapi ketika memang tidak, ya ajak anak, perkenalkan anak, dan kemudian terima anak, tidak dijudge bahwa ini nggak boleh nih seperti ini gitu. Sehingga anak pada akhirnya rasa ragu gitu untuk berangkat. Jadi orang tua sebenarnya harus lebih peka apa yang menjadi kebiasaan dan akhirnya tidak biasa ya. Betul. Karena katanya stres itu bisa juga jadi doyan makan, bisa juga banyakan makan. Itu kita kayaknya ya Mbak Ayu. Oke deh Mbak Ayu, makasih banyak loh sudah berbagi bersama kita di Kumpul Keluarga. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Oke, keluarga Indonesia sudah dicatat semua tips dari Mbak Ayu. Kalau aku sih udah mulai catat dari tadi. Jangan lupa, ini pasti berguna banget untuk kita keluarga Indonesia di rumah ya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.